dari program studi manajemen pendidikan Islam Universitas Riau. Di sini tujuan saya ingin menanyakan sedikit tentang bagaimana kompetensi guru yang ada di Alifba ini. Mungkin sebelumnya boleh berkenalkan Bu, namanya siapa? Baiklah, langsung saja perkenalkan nama saya Hafiz Putri. Biasa di sini saya sudah di sini saya mengajar kelas 6 sebagai kampus sebagai kelas 6. Terus saya juga ada tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah di bidang pendidikan. Jadi Bu, tanpa memperpanjang waktu, kita langsung masuk aja ya Bu pertanyaannya. Pertanyaan tentang kompetensi pedagogi. Bagaimana guru menghadapi siswa yang mengalami kesulitan belajar seperti matematika dasar, dan langkah-langkah apa yang dapat dilakukan guru untuk mengatasi kesulitan tersebut? Oke, kalau dalam spesifiknya matematika dasar, tentu kalau kita berhubungan dengan matematika tentu dengan perkalian. Jadi tentu perkalian ini harus dibuat dulu. Jadi kalau nanti kita lagi ada perkalian, tentu akan menunjukkan dengan materi selanjutnya. Dan bisa dilihat kan perkalian itu adalah kunci dari materi dari matematika ini. Jadi nanti biasanya saya itu menyuruh anak-anak memang sebelum masuk kelas itu menghafal dulu perkalian dan juga menetapkan tabel perkalian di kelas biar anak guru sering melihat, jadi mereka tuh secara tidak langsung bisa hafal. Terus juga kebetulan di sekolah ini ada namanya Dasuruh Matematika. Dasuruh Matematika ini pun saya menyarankan untuk anak-anak yang memang kurang dalam matematika, khususnya mereka itu. Jadi yang ikut olimpiade ini sebenarnya IPA ekskul ini bukan hanya anak-anak yang bisa, tapi mereka yang memang butuh dengan matematika ini. Terus kesulitannya itu tadi, karena anak-anak belum hafal perkalian, tentu akan memperlambat tujuan yang akan saya capai. Misal nih tujuan pembelajarannya memahami bisa mengerjakan soal KPK nih. Target saya itu 2 pertemuan selesai, tapi karena tadi ada beberapa anak yang ada keterlambatan, itu akan menjadi 3 pertemuan itu akan memperlambat capaian saya tentunya semester. Mungkin Bu, kalau misalnya anak ini tidak mampu menghafal perkalian tersebut, apakah ada kayak seperti hukuman atau nanti hafalnya itu lebih ditambah? Kalau hukuman secara langsung itu tidak. Jadi memang saya sesuai kemampuan anak. Misalnya anak-anak itu mampu perkalian 6 sampai 7 aja, bisa tulisannya sampai 10, udah hari ini dapat 7 dulu. Tapi ada pendekatan, bukan berarti karena kan setiap capaian anak itu berbeda, jadi nggak bisa samakan anak A bisa sampai 10 nih, misalkan yang anak B bisa sampai 7. Jadi itu saya maklumi, jadi intinya mereka itu ada usahanya, itu biasanya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Ibu, bagaimana guru yang bisa dikatakan sebagai guru yang profesional dalam mengajar? Kalau guru profesional tentu guru yang bisa menempatkan dirinya, yang bisa memahami kalau dirinya itu guru. Karena kan kita tidak menampilkan guru itu manusia biasa, tentu dengan punya hidup keluarga, punya kesibukan masing-masing. Tapi dia harus tahu kalau sudah jadi guru memang memprioritaskan kewajiban di sini. Misal nih kayak ada anak sakit ataupun ada urusan pribadi, dia harus mendahulukan kewajibannya di sini. Alhamdulillahnya pihak sekolah pernah membatasi hal itu. Misalnya saya ada urusan dengan keluarga gitu, jam siang nih, berarti paginya saya di sekolah dulu, saya harus dulu anak-anak, apakah saya mengambil tiket atau saya dikasih tugas dibantu oleh tiket, itu harus menjadi prioritas saya utamanya. Terus bagaimana cara Ibu yang Ibu lakukan untuk terus meningkatkan kompetensi profesionalnya agar sesuai dengan perkembangan zaman ini? Oke, kalau meningkatkan guru sendiri tentu guru itu harus melek dengan kondisi sekarang. Bisa zaman kita SD dulu disamakan dengan zaman sekarang, tidak bisa. Tentu kondisi anak berbeda, situasi berbeda, tentu guru harus tetap belajar. Jadi dulu nih udah merasa udah sarjana, tapi belajar itu kan karena tentu misal saya kelas 6, walaupun saya akan kelas 6 tahun berikutnya, tentu anak-anak yang saat itu berbeda gitu. Sebenarnya treatmentnya berbeda lah itu. Jadi memang guru itu harus belajar, harus mau siap salah, harus siap berkorban istilahnya memang untuk anak-anak kita. Dan memang kalau proses guru itu kita harus dari hati, tidak bisa setengah-setengah, kita nggak bisa. Jadi memang ada panggilannya mungkin. Dan kalau udah nggak panggilannya ya bisa. Jadi udah bukan dengan seperti itu.
bagaimana cara seorang guru menangani konflik antar siswa di kelas dengan menunjukkan sikap profesional siswa. Ya, tentu kalau ada konflik saya bertahu dulu ini salahnya di mana, apa yang memicunya gitu. Jangan nanti ternyata kadang-kadang kan ada yang dia nangis yang bisa tapi ternyata dia yang mancing duluan. Ada yang kadang-kadang dia kayak play victim kalau misalkan ternyata dia yang mancing. Jadi itu saya harus dudukkan dulu kalau mereka udah tenang, kalau udah bisa dibicara kita tanya siapa yang mulai duluan, karena dimanapun pemicu awal itu pasti yang mulai duluan, entah itu yang tante nama orang tua, ejek fisik gitu kan. Terus ya itu ditanya, nanti setelah ditanya ya saya harus menjelaskan kalau memang masalah itu memang pemicunya, karena hal itu mau hantam gitu kan, itu akan terjadi kalau mereka tidak ada pemicu tadi. Soal terakhir, bagaimana seorang guru dapat menjalin hubungan harmonis antara guru sama guru, orang tua, dan siswa di sekolah? Ya kalau dengan orang tua dulu, memang kami di swasta ini ada namanya grup dengan orang tua, jadi setiap tiga anak itu diinformasikan seperti apapun, misal kayak mereka di surat tugas, saya katakan bisa diinformasikan mereka lagi di siang, saya katakan mereka lagi panggilan nih, itu saya katakan. Jadi dengan begitu orang itu tahu apa perkembangan anak di sekolah. Terus nanti kalau kita ada masalah, kita akan tanya tapi apakah bisa dikomunikasi dengan WA saja ataupun harus berjumpa tatap muka. Terus kalau dengan sekolah guru tentu apa ya, setiap hari kita harus melakukan kita bersama, bisa kita kami ada meeting kita berkumpul, terus nanti ada acara misalnya ada bersama, ada semester, ada program berenang, reses setelah bekerja, dengan kita bersama, dan itu kalau kelas sekolah tentu melakukan kalau dengan anak-anak tentu yang semester itu saya langsung apa ya, memberikan pada anak itu jangan menganggap itu adalah orang lain, itu adalah orang kalian, itu apapun yang terjadi di kelas harus diberikan secara kedua lagi terus ada masalah menurut saja hal sekecil apapun karena nanti sampai itu saja tahu dari mulai karena juga enak kan. Mungkin sekian akan jawab kita hari ini, Bu. Makasih telah meluangkan waktunya. Dan dari saya mohon maaf bila ada